dan juga Bro Denny. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang pemulihan yang sedang dijalani Bro Denny. Oke, gimana Bro Denny feeling hari ini? Oke, hari ini baik ya, sesuai dengan cuaca hari ini ya Sisil ya. Iya, benar. Cerah gitu. Jadi alhamdulillah feeling perasaan gua juga good gitu ya. Oke. Ini cerahnya lebih ke arah panas ya Bro ya. Lumayan ya. Ya kan? Benar-benar. Bro Den, gue mau nanya nih. Hmm. Kan Bro Denny sekarang nih staff ya. Hmm. Apa sih Bro perbedaan selama Bro Denny jadi staff dan juga residen gitu? Oke. Yang paling kerasanya apa nih bedanya? Oke. Gini ya, memang perbedaan itu tetap pasti ada ya. Ya kan. Yang ngebuat beda sih ya lebih bernilai dan lebih berkualitas. Oke. Dan menjadi lebih responsibel terhadap apa ya, terhadap menjadi role modeling gitu, menjadi contoh yang baik buat orang-orang yang dulunya sama gitu penyakitnya gitu. Jadi Bro Denny lebih ngerasa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang menjalani ini ya pemulihan ya Bro Pasti Denny? dong, pasti harus. Kalau untuk Bro Denny sendiri nih, masih ada nggak sih stigma dari masyarakat, dari keluarga gitu ke Bro Denny sendiri? Terhadap diri gue gitu ya. Iya. Oke. Kalau menurut pandangan dari saya sih, kalau stigma itu tetap selalu ada ya sih, pasti selalu ada itu ya, bagaimanapun. Jadi ya bagaimana cara kita menghadapi dan menghilangkan stigma itu dalam pemikiran kita ya, lakukan hal yang terbaik buat diri kita sendiri. Karena segala sesuatunya dimulai, hal-hal baik itu dimulai dari diri kita sendiri. Jadi lo lakuin aja hal-hal yang baik, biar orang mau berbicara apa dan berkata apa gitu tentang diri kita, ya udah, itu masa lalu dan sekarang ini kita berdiri sekarang dan menuju masa depan. Tetap jalanin yang positif ya Bro? Iya ya? dong, harus itu. Itulah salah satu untuk mengekat pemikiran orang terhadap seorang pecandu. Gitu. Kalau misal ada nih yang stigmanya negatif, omongannya negatif ke Bro Denny secara langsung, cara Bro Denny sendiri nanggepin itu gimana tuh? Itu santai aja sih. Santai aja ya? Santai aja, nggak Gimana perlu. tuh? Kalau kita bereaksi, akan malah menimbulkan beban tersendiri di dalam diri gitu. Beban untuk Bro Denny sendiri? Iya, kalau kita menanggapin omongan orang yang seperti ini terhadap perilaku seorang edik dulunya gitu ya. Iya, berarti kita ngebuat beban diri dong terhadap diri kita sendiri. Ya udah santai aja ngadepinnya itu kan. Biarlah berlalu. Nanti akan pulih pada sendirinya kalau kita melakukan hal-hal yang baik gitu. Gitu sih. Tetap melakukan apapun itu asal dia positif tanpa memikirkan omongan orang lain ya Bro? Iyalah, Tuhan aja ngasih kita dua tangan kan untuk nutup telinga kita, bukan nutup mulut-mulut mereka gitu ya. Itu sih. Tips dari Bro Denny sendiri gimana sih untuk tetap berada di menjaga pemulihannya itu gimana nih? Ya. Buat teman-teman atau yang ada di luar sana. Intinya sih kalau menurut saya pribadi, tipsnya untuk menjaga pemulihan itu harus komitmen, konsisten. Kalau dua itu jalan, ya mudah-mudahan ya pemulihan lo akan terjaga. Karena ketika kita sudah berkomitmen, udah janji untuk tidak mengulangi kesalahan sama, jadi memang komitmen dan konsisten itu harus tetap saling beriringan ya? Iya, beriringan gitu kan. Konsisten itu perlu, komitmen itu perlu untuk menjaga pemulihan. Nggak ada janji aja, cuman kita nggak ada konsisten dalam diri. Ya kan, harus dong. Begitu mau udah mau keluar jalur, tarik lagi. Oh ini, gue inget loh. Nah gitu kan, tarik lagi. Gue inget loh gitu. Ya, harus itu, seperti itu sih tipsnya. Banyak kalau mau bicara godaan sih, banyak ya kan? Ya? Karena pada dasarnya memang penyakit seorang edik itu, penyakit otak kronis itu emang nggak bisa disembuhin, cuman bisa dipulihin gitu, dijaga gitu ya bahasa itu. Nah, dijaga gitu. Kalau boleh kasih contoh sedikit aja, apa sih godaan terbesar dari Bro Denny sendiri? Biasanya sih kalau godaan itu banyak terjadi pada orang. Ya itu. Gimana tuh orangnya, maksudnya gimana nih? Teman-teman VIC, lingkungan. Itu, teman-teman VIC, tempat, barang,
Sorry nih bro, dipotong. PIC itu apa sih teman-teman? Oh iya, sorry. Vlog mungkin nggak tahu nih. Teman apa PIC ya, itu ya teman-teman kita pakai dulu gitu. Oh teman-teman pakai dulu, Ah, masih terhubung. Masih ya? terhubung, terkoneksi. Nah, makanya teman-teman seperti itu, circle yang itu tuh kita ngejauhin. Supaya jangan terkoneksi kembali gitu kan, jangan tersambung. Ketika sudah tersambung ya, itu akan membuat seseorang itu bisa kemungkinan akan kembali lagi. kemungkinan akan kembali lagi gitu. Teknik Bro Denny sendiri nih, kalau untuk menjauhi teman-teman kayak gitu, ada kan beberapa orang tuh bilang, ih nggak enak sih, mereka teman saya begini-begini. Kalau dari Bro Denny sendiri untuk menjauhi orang-orang yang berpengaruh buruk itu gimana Bro Denny? Keluarga Ya? keluarga Gimana tuh? Jadi kita Ya. mengalihkan kegiatan kita lebih ke keluarga terus. ke keluarga, quality time bersama keluarga, ya kan, melakukan hal-hal positif. Karena ya memang kan pada dasarnya sis ya, banyak nih orang-orang tuh yang memang lebih rentan terhadap orang, lebih rentan terhadap tempat tempat yang dulu make-make. Ada juga yang rentan terhadap melihat barang tuh, korek dan sebagainya, pipet, ya kan. Nah, ada orang-orangnya yang memang lebih cenderung ke mana itu. Kalau saya pribadi itu lebih cenderung ke orang. Jadi untuk menanganinya ya saya lebih banyak menghindar dan lebih banyak ketika memang harus ketemu di tempat yang sama tuh saya mencoba untuk mencari alasan, ada kegiatan lah dan sebagainya. Karena jangan terlalu lama untuk ngobrol gitu, untuk membangun komunikasi itu sangat berbahaya terhadap seorang pecandu. Membangun hubungan lebih dekat lagi itu jangan lagi. Jangan itu berbahaya. Seperti itu sih. Jadi ini ya pada intinya, gue sih sebenarnya asik banget ya ngomong sama Sis Yuli ya. Ya karena keingintahuannya tuh luar biasa ya Sis ya, gitu ya. Ya pengen tahu nih kenapa sih seorang pecandu tuh seperti ini kan, banyak pertanyaan gitu ya. Masih banyak pertanyaan yang mungkin di pikiran saya gitu ya bro. Makanya kita siang ini ya sharing ngobrol ya supaya bisa sedikit berbagi edukasi, benar sekali. Teman-teman di rumah mungkin ada keluarga yang jadi sekarang itu entah itu dia mantan pengguna atau pengguna ya Bro Denny ya. Berbagi tips lah dari Bro Denny. Iya, dan gini juga sih tempatnya juga nih kayaknya bagus banget ya. Di mana sih Suli kita nih? Sekarang kita lagi di WTC. WTC Tebing Cepak. Tebing Cepak. Ini tempatnya di Desa Taman Baru Kalianda. Keren banget ya. Iya. Adem banget di sini kalau mau mandi itu. Pas banget ya gitu ya. Di sini. Untuk rekreasi bersama keluarga juga. Ini rame banget di sini loh. Betul, mantap ya. Bro Den, oke. Thank you ya Bro Den. Oke, sis. Udah mau diajak sharing-sharing hari ini. Sama-sama. Mungkin next kita sharing-sharing lagi di Potlok, tentunya di podcast Loka. Dadah semuanya. Terima kasih sudah menonton. Oke.